Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan ajak saudara memuji, memuliakan nama Tuhan lebih dulu, supaya mempersiapkan hati kita menjadi kehidupan-kehidupan yang siap menerima taburan benih kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak saudara menyanyikan sebuah lagu pujian yang merupakan suatu permohonan. Isinya, liriknya adalah sebuah doa dan permohonan kepada Tuhan untuk menjadikan kita rumah doa bagi segala bangsa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua bangsa Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
menjadi rumah doamu Bapa, menjadi kepunyaanmu selalu Tuhan. Pakailah kami sebagai rumah doamu Yesus. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari saya akan ajak saudara berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa kiranya lewat kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang mengerti firman, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kiranya Kau tolong kami untuk kami dapat bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, bersungguh-sungguh melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tema besar di gereja kita, berdoa dan berjaga-jaga. Pada waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara tentang banyak hal. Kemarin kalau tidak salah saya ajarkan kepada saudara tentang berdoa, yaitu kadang-kadang doa kita dijawab Tuhan pun, dikabulkan Tuhan, kita masih belum puas. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya? Semoga lewat pelajaran-pelajaran firman yang ada boleh memperbaiki kehidupan kita semuanya untuk semakin berkenan di mata Tuhan. Hari ini temanya masih tentang doa. Saya akan ajak kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel 12 ya, 1 Samuel 12. Oke. 1 Samuel 12 ayat yang ke-23. 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Yang berkata ini adalah Samuel. Samuel berkata kepada orang Israel, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi Samuel berkata bahwa kalau dia berhenti mendoakan orang Israel, maka dia berdosa kepada Tuhan. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat sebuah kebenaran yang sangat menarik, bahwa Samuel menghubungkan doa bagi umat Israel dengan dosa. Dia menganggap adalah berdosa di mata Tuhan kalau dia tidak mendoakan umat Israel. Nah, hari ini kita lihat bahwa ternyata saudara, doa bagi orang lain, dalam hal ini Samuel untuk orang umat Israel ya, berdoa bagi orang lain itu ternyata ada hubungannya dengan dosa atau tidak. Jadi kalau kita tidak berdoa bagi sesama kita, tidak berdoa untuk orang lain, ternyata itu merupakan sebuah dosa di mata Tuhan. Apakah hal ini benar demikian? Kalau kita cek di dalam Alkitab kita, memang orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, seringkali kita lihat mereka berdoa untuk orang lain. Daud bahkan berdoa bagi musuh-musuhnya, katanya dalam kitab Mazmur. Daniel, dia berdoa untuk bangsanya. Nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, selalu kita lihat dalam semuanya itu ada doa-doa yang mereka naikkan untuk orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Senada dengan hal ini, Perjanjian Baru berkata dalam 1 Timotius pasal yang kedua, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kebenaran ini jarang saudara dengar. Sejujurnya, saya pun sendiri berulang kali membaca Alkitab. Baru mungkin tadi Tuhan bukakan tentang ayat ini dan saya terkaget dalam 1 Samuel tadi 12. Biasanya saya baca tetapi terlewat. Tapi ternyata setelah Tuhan bukakan, Roh Kudus memberikan rema dalam hidup saya, bahwa ternyata di mata Tuhan, ketika kita berhenti mendoakan orang lain, kita tidak mendoakan orang lain, minimal kita 1 hari ada mendoakan orang lain lah seharusnya ya. Kalau kita berhenti mendoakan orang lain, sekali lagi itu dosa di mata Tuhan. Dan kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab, semua tokoh Alkitab mendoakan bagi orang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mari kita akan belajar mendoakan orang lain. Apakah hari ini doa kita untuk orang lain sudah mulai pudar? Kalau Bapak Ibu mengikuti pelajaran yang lalu di dalam kitab Matius ya, tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, di sana kita telah belajar bahwa Tuhan tidak ingin kita bertele-tele berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan keinginan jasmania kita. Tetapi justru Tuhan ajarkan kita untuk berdoa bagi sesama. Di dalam berbagai ayat di dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita itu berdoa bagi sesama kita. Nah, mungkin ini bertentangan dengan pola berpikir dunia. Pola berpikir dunia itu akan semangat berdoa kalau hal itu berkaitan dengan keinginan kita, kan gitu ya. Kita semangat berdoa, kita bisa berdoa sungguh-sungguh kalau berkaitan dengan masalah yang kita hadapi, berkaitan dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan yang dunia ajarkan di dalam segala keegoisannya. Alkitab justru menekankan kamu harus berdoa bagi sesamamu. Kalau kamu tidak berdoa bagi sesamamu, kamu berdosa, kamu bersalah di mata Tuhan. Nah, mari kita akan memperbaiki diri kita. Kita belajar mengasihi sesama lewat berdoa. Saya juga pernah sampaikan kepada jemaat, doa syafaat itu adalah salah satu wujud kasih yang paling murni, paling tulus. Mengapa? Ya, karena kalau saudara memberikan sesuatu kepada orang, sesuatu itu bisa dilihat. Tapi kalau doa syafaat dan kalau orang itu menerima pemberian saudara, tentu ada ucapan terima kasih. Dan orang bisa bisa mempergunakan, membohongi orang lain lewat pemberian ini seolah-olah ada kasih, padahal ada udang di balik kempeyek gitu ya. Ya kayak dikit udang di balik kempeyek. Ada maksud-maksud tertentu dengan tindakan kasih yang ditujukan secara langsung. Bisa ada begitu. Tetapi kalau doa syafaat pasti murni, pasti tulus. Mengapa? Kan orang doa syafaat itu, orang yang kita doakan tidak tahu bahwa kita berdoa untuk mereka. Dan gak mungkin juga kita datang sambil bilang sama mereka, wah kamu saya doakan lu ya, kalau nanti ada berkat, kamu ditolong Tuhan, jangan lupa yang sama saya. Wah, bukan begitu kan? Doa syafaat itu kan orang lain tidak tahu betul-betul. Jadi kita pasti tidak ada keuntungan benar-benar, pasti benar-benar tulus. Karena satu dasar, kita mau belajar mengasihi orang lain. Ya, karena itu jemaat yang ada, para pendengar sekalian, mari kita akan belajar mendoakan sesama kita, mendoakan bangsa dan negara kita. Jangan lelah berdoa untuk mereka, jangan bosan berdoa untuk mereka,
Karena justru saudara harusnya bosan berdoa untuk diri sendiri, untuk kepentingan jasmani diri kita sendiri. Maksudnya ya, saudara harusnya bosan dengan itu kalau menurut Alkitab. Tapi harusnya justru semangat ketika berdoa untuk orang lain atau untuk kepentingan rohani saudara. Sekali lagi, mari tetap berjuang berdoa syafaat bagi orang lain. Kiranya kita hidup benar di mata Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan bagi kami. Walaupun sangat singkat, kiranya memberkati kami, mengingatkan kami kembali, menggerakkan hati kami, mendorong hati kami kembali untuk menaikkan doa-doa syafaat bagi orang lain. Kami berserahkan doa kami dalam tangan-Mu. Kami mohon kemampuan yang daripada-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.